perpisahan tiba. Aduh. Dan semua yang tersisa hanyalah air mata. Hanya air mata. Mungkin saja cinta akan menghilang selamanya. Dan semua yang tersisa hanyalah air mata. Hanya air mata cinta. Kayaknya lu korban drakor ya begini-begini. Duma suka drakor nggak Duma? Gue tiap nyanyi lagu itu soalnya penontonnya asal lagu dia bikin gini terus lama-lama gue pertama apa sih ini? Apa ya udah gue gini-gini aja. Tapi Duma suka drama Korea nggak? Duma? Nggak pernah sih gue liat dan nonton itu. Karena istri-istri zaman sekarang kan pandemi corona berpengaruh kepada drama Korea. Ya, tapi Duma enggak ya? Kalau bini gue kebetulan kan gue bikin manajemen namanya DAD. Jadi dua anak Deo. Jadi dia yang pegang sekarang, dia kayaknya ngurusin. Jadi yang ngurusin gue sekarang, terus nanti kita juga akan produce artis-artis baru juga. Jadi dia mikirin itu aja kayaknya udah cukup menyita waktunya. Jadi belum nonton, paling kita bareng kayak mau tidur nonton Netflix gitu. Karena kita basicnya suka nonton bioskop dulu. Oke. Nah, Mas Aji itu sebagai personal manager atau business manager, Mas Aji? Business manager. Business manager ya. Iya. Iya. Karena kemarin gua beberapa kali ada project juga sama dia untuk ada lagu orang gitu. Kebetulan ketemu Mas Aji di situ. Tapi Mas Aji udah nggak sama gua sekarang. Gitu. Hah, serius loh? Iya. Oh gitu. Baru. Oh baru. Jadi ada Ical. Oh. Ya, personal manager. Dulu Mas Aji itu kan buat TV sama bisnis lah untuk iklan apa gitu TV. Nah, personal manager gue nama Ical yang buat gue perform di luar kota di mana gitu buat event-event biasa sama Ical. Oke. Wah, ini informasi juga sih ya. Oke lah. Siap. Nah, Jud, juri Indonesian Idol gimana rasanya? Ya jujur aja bangga gue ya. Mungkin Dari peserta jadi juri kan? dari peserta mungkin ya kebanggaan gue adalah mungkin gue ya bukan mau sombong tapi mungkin kalau di Indonesia masih gue gitu yang dipercaya jadi juri di beberapa season dan sampai ada beberapa kayak Rising Star juga Yes. kita dipercaya jadi juri dan beberapa TV lain sebenarnya menawarkan banyak event yang kayak gitu juga gitu. Jadi buat gue karena dari awal tujuan gue sebagai juri Indonesian Idol sebenarnya gue nggak terlalu suka dibilang as a juri yang seperti menghakimi gitu atau menilai. Gue lebih pengen share aja apa yang gue alami selama gue ikut gitu proses, terus apa yang gue lakukan, apa yang harusnya pun mereka lakukan menurut pengalaman gue, itu yang gue pengen bagi gitu. Walaupun sometimes gue juga harus dalam posisi harus bilang nih bagus apa enggak gitu. Sebenarnya secara pribadi gue cuman pengen share supaya lu jadi lebih bagus tuh kayak gini gitu. Artinya lu harus bisa di antara banyak persaingan itu lu harus berbeda misalnya. Itu yang orang kadang-kadang kan nggak tahu gitu. Jadi kita kan menghadapi banyak sekali penyanyi-penyanyi yang bagus-bagus gitu. Secara kayak penjurian juga kita kadang aduh kok ini harus keluar. Tapi kan kita cuma punya kuota misalnya 12 besar gitu kan, dari ribuan, dari jutaan bahkan yang sama kita ya saringannya ya begitu. Makin konsistennya orang, makin berkarakter, dia makin punya peluang untuk bisa terus gitu. Karena yang berbeda ini yang orang cari. Gitu. Jadi ada orang yang berciri khas, ada yang berkarakter. Buat gua karakter ini ciri khas ini masih lebih besar cakupannya daripada cuman karakter cuman mungkin suara gitu. Kalau ciri khas dari cara dia ngomong, dari cara dia berjalan orang bisa ingat gitu.
Nah itu dari gua audisi sampai babak itu sampai segitunya kita liatin gitu, karena suara kan oke lah, kita udah pasti gitu otomatis nilai. Kalau misalnya kita ada peserta misalnya yang head to head dia sama nih, gua ingin siapa nih, kita selera kita ya, untung jurinya ada 5 ya gitu, jadi ya, ada Ari Lasso juga kan ya. iya pada akhirnya kita siapa yang terbanyak gitu, misalnya kalau 5 ya yang 3 udah masuk gitu ya, walaupun tetap ada kayak rasa aduh yang harusnya yang itu tuh si ini Nah, tuh iya, gitu. iya, iya, Tapi iya, iya. ya itu yang gue bilang bukan manusia, tapi udah jalannya Tuhan untuk bikin dia lolos gitu. Tapi secara pribadi ya gue sangat sangat menikmati sekarang, apalagi dengan komposisi dengan Mas Ari, Bunda Maya, Ya, Unge ya. sama Kang Arman dan Mas Anang tuh buat gue, selain gue belajar dengan senior juga, gue belajar, gue juga dapat pengetahuan dan gue juga bisa share sama kontestan gitu. Oke. Ya, itu sebenarnya lu ini adalah perwakilan generasi 2000-an ya, maksudnya 2000-an awal, ya akhir 90-an lah sama ke 2000-an awal kan. Kalau Mas Ari, Kang Arman kan memang 90-an, dari 90-an awal, 93, 94. Kalau lu kan perwakilan millennials 2000-an nih, gitu 2000-an awal. Seru juga sih dengan kehadiran lo sebagai juri sih, menurut gue seru juga karena ada point of view yang lain dari penilaian idol ya. Dan gue cukup ngikutin juga zaman season waktu lo jadi juri, Jud. Dari Rising Star sebenarnya gue udah gue ikutin. Zamannya Unmesh kan udah masih lo jurinya kan ya? Zamannya Unmesh ya? Iya. Zamannya Unmesh ya. Iya. Gue sebenarnya deg-degan juga itu, maksudnya sometimes gue udahlah, gue lebih suka penyanyi lah daripada, apalagi kalau ada hal-hal yang paling susah tuh kalau nilai kan itu deh, yang ngomong enggak tuh gitu loh. Nah itu ada di beberapa juri yang gue bilang harus punya juga, kayak Bunda Maya itu kan orangnya saklek aja gitu. Ya. Kalau kita nih kadang menilai, misalnya dia di tengah-tengah nih, kalau dinilai dia 5,5 gitu misalnya, jelek enggak, bagus enggak gitu, cara ngomong orang Batak nih kan lebih sebenarnya apa ada kata, harus nyari kata apa adanya ya. Kata-kata yang kayak gitu-gitu yang harus, kalau misalnya langsung bilang lu jelek, akhirnya itu juga nggak membangun, dan jelek juga enggak gitu. Ya. Cari kalimat yang pas itu yang agak-agak, ya gue belajar lah berapa season ini ya mudah-mudahan akhirnya makin disukai, walaupun gue akhirnya berkoplo-koploria untuk lebih menyejukkan suasana. Iya. Itu seru banget sih. Nah, gue mau nanya, stereotip yang berkembang di Indonesian Idol itu, tapi ini bukan bermaksud untuk gimana-gimana, tapi yang berkembang dari Indonesian Idol adalah juara 2 itu lebih naik. Pernah nggak lo denger itu? Dari dulu stigma. Dari dulu ya? Stigma itu dari mulai zamannya siapa dulu, di American Idol dulu, gue lupa itu juara 2 Ruben Stardust ya? Ruben, terus ada satu lagi Clay Aiken ya. Yang sukses di sana juara 1 kan si ini doang, Kelly Clarkson, yang selain itu kan juara 2 gitu. Tapi buat gue lagi-lagi ya itu kan ini aja ya, maksudnya stigma yang harusnya tidak diamini kalau gue gitu. Artinya 1-2 ini memang kalau dalam lomba 1-2 ini kan peminatnya hampir sama gitu loh. Jadi 1-2 itu sebenarnya udah pasti ada di hati masyarakat gitu loh. Tinggal nanti kayak terakhir kan Lyodra sama Tiara itu kan gila di penjurian juga kan, memang mereka terakhir ya balapan terus gitu. Balapan terus, fansnya juga ya gila-gilaan, dan ciri-ciri yang akan sukses sih seperti itu sebenarnya. Jadi banyak menyita perhatian, tapi yang kita pertahankan adalah minimal yang kita pilih itu adalah kualitas gitu. Berkualitas baru deh lo terserah mau komen apa buat idola lu, tapi yang paling ya gue pengen sama juri lain adalah apa yang kita persembahkan itu adalah memang orang-orang terbaik gitu. Orang-orang terbaik yang fight lagi gitu, terbaik dari yang terbaik. Dan gue rasa kemarin finalnya sih gila ya, yang Tiara sama Lyodra juga. Dan gue nggak tahu juara 1 apa juara 2 yang lebih sukses, tergantung kerja kerasnya sih menurut gue. Sama sekali lagi yang paling penting gue bilang,
kalau lu begitu percaya, misalnya juara 2 yang ini, juara 2-nya percaya nggak gitu? Misalnya si Lyodra nih, dia percaya juara 2 nih, Tiara nih percaya, dia percaya nih juara 2 nih akan lebih ini. Kalau dia aminin pasti apa yang dia lakukan juga arahnya ke sana gitu. Ya. Kalau tiba-tiba Lyodra juga mengamini pasti ini juara 2, ya bisa jadi begitu. Dia akhirnya lemes. Harusnya amininya gue yang akan jadi gitu loh. Jadi iman itu menurut gue penting banget untuk mengamini sesuatu yang baik gitu. Jadi ya opini-opini kayak gitu kan ya bisa aja 1-2 ini sama kemungkinan untuk bisa sukses tuh menurut gue sama gitu. Jadi tinggal siapa yang diterima duluan. Ya, betul. Ya, memang apa ya namanya, berpikir positif tuh penting ya, bro ya. Penting banget bro. Di saat-saat seperti ini kan, apalagi sekarang pandemi ini kan bikin banyak orang frustasi juga, ya kan? Ya. Ada disuruh keluar, ada juga yang ya mau nggak mau keluar untuk kerja lah, untuk sampai mungkin beli susu anaknya udah nggak ada, gimana kan? Ya keadaan kayak gini kan membuat banyak orang frustasi. Tapi buat gue selalu harus ada alasan untuk bersyukur gitu loh. Namanya hidup ya selalu begitu. Dari gue dulu, gue juga share sama anak-anak. Dulu gue waktu pertama pindah ke Jakarta, gue ngekos dari rumah kakak gue pindah, gue keputusan gue makan sekali sehari. Gue ngutang di Warung. yang punya kos gitu, karena ya gue nggak waktu itu juga karena memang gue nggak punya uang. Gue mie instan lah, gue masih ingat gue ngutang, terus ya gue kerja keras untuk, tapi gue nggak pernah merasa hidup gue tuh susah banget gitu. Ya udah memang begitu yang gue harus terima, gue begitu ya gue jalanin aja. Dan akhirnya menurut gue kalau kita terlalu banyak mengeluh, yang datang nanti ya yang negatif terus gitu loh. Walaupun susah, ya tetap harus ada alasan untuk bersyukur, cari solusi untuk kita bisa ke depannya lebih baik gitu, daripada cuman ngeluh gitu, nggak menyelesaikan masalah. Ya. Nah, ini sebenarnya pesan yang bagus dari Judika buat teman-teman semua yang masih muda, yang masih mau berkarya. Maksud gue, Judika sudah memberikan contoh bahwa kalau punya fokus, punya mimpi, ya lu harus kejar itu, harus fight untuk itu. Dan memang apa namanya, nggak ada sesuatu pekerjaan yang bisa dengan ongkang-ongkang kaki lu bisa sukses, nggak ada gitu. Semua harus butuh kerja keras, butuh effort. Makanya anak-anak sekarang kalau menurut gue memang kita harus mengedukasi mereka supaya ya mereka harus tahu ketika karya itu dibuat, ketika karir itu didapat, itu nggak gampang. Jadi memang karena sekarang kan digital ini kan mudah banget nih Jud, ya kan? Nggak kayak kita zaman-zaman dulu, mau rekaman susah, mau nyanyi juga harus ikut festival di kiri kanan. Dan kreativitas pasti, tapi memang anak-anak muda sekarang harus tetap diedukasi supaya mereka mengerti gitu, bahwa perlindungan karya-karya mereka, terus berpikir positif juga, itu memang penting buat karir mereka. Nah, Jud, industri digital ini terus terang lagu-lagu lo kan banyak di cover orang, ya kan? Nah, kira-kira lu menanggapi tentang artis cover ini seperti apa? Nah, ini sebenarnya gue kan belum terlalu paham ya, gue juga lagi baru dengar-dengar, gue baca. Kemarin sempat ada YouTuber ya yang biasa cover tuh namanya sih, yang bisa Artis yang cover. biasa artis cover gitu ya. Dia kirim, dia sempat mention juga kalau Audio. dia lagi cover lagu gue yang Tak Mungkin Bersama, tapi dia dapat surat gitu dari Viso ya. Oke. Viso gitu, kalau itu haknya mereka gitulah. Dia punya hak atas izin lagu itu gitu. Nah, jadi dia bilang, "Bang, ini nggak kerja sama publishing gitu kok. Aku dapat surat ini gitu." Akhirnya gue cek. Ternyata memang karena lagu ini gue dulu lagi perpindahan lah. Gue dulu dengan Sony, dengan apa. Jadi lagi ini yang gue kerjain sendiri. Belum biasa kerjain sendiri. Akhirnya ngejar momen. Gue belum sempet
iniin lagunya gitu. Memang gue keluarin dulu gitu. Nah, itu yang akhirnya ya sekarang gue udah udah pakai MCN, udah distributor gitu, supaya ya gue tadi juga nggak ngerti dari dulu. Lu tahu sendiri gue di Sony Musik juga dari dulu gue tahu pokoknya nyanyi gue dapet royalti, gue nggak paham hal-hal yang kemarin diperjuangkan teman-teman. Akhirnya gue juga harusnya seperti itu gitu. Artinya ini kan hak ini kita gitu kan, ini di luar dari digital tadi yang di cover gitu lah. Gue sebenarnya nggak terlalu keberatan secara pribadi. Lagu gue di cover tuh nggak masalah buat gue gitu. Dan itu juga kan kadang-kadang yang cara untuk lagu ini lebih famous gitu, lebih dikenal itu kan di cover. Cuman yang jadi masalah kan setelah cover ini seperti bersaing sama penciptanya, sama penyanyinya gitu. Dan ya kayak kemarin gue juga kaget kalau itu bisa masuk naik ke Spotify, naik ke platform musik yang dalam tanda kutip ya komersil gitu. Dan ya secara ini aja gue nggak setuju. Karena apa? Itu kan karya kayak gue udah ciptain Tak Mungkin Bersama gitu. Itu kan karya gue yang gue bikin dengan energi gue di ini. Terus misalnya orang lain yang menikmati hasilnya, itu kan nggak fair gitu kan. Kalau lu cuma sekedar cover buat ini, nggak apa. Gue juga nggak terlalu paham pembagian, misalnya artis cover itu mengcover lagu kita, dia dapat berapa dari yang dari coverannya atau gimana. Gue juga nggak terlalu paham Dai. Makanya gue masih lihat-lihat nih, gue belum bisa komentar banyak kayak gimana. Yang penting apa yang lu omongin kemarin tentang hak cipta, tentang izin apa gitu segala, itu penting banget gitu loh. Tapi sekarang juga kayak kemarin ada yang DM gue, Kak Judika, gue mau cover lagu Tak Mungkin Bersama gitu. Gue agak bingung jawabnya sebenarnya. Karena misalnya gue izinkan, kan itu ciptaan gue gitu. Tapi kan ada label gue yang ngurusin ini, nanti berbeda jawaban misalnya dari label. Jangan dengan alasan yang ya gue mungkin ya harus lebih paham aja sih menurut gue gitu. Kalau gue secara pribadi kan banyak tuh penyanyi ikut lomba The Voice apa gitu cover lagu gue. Gue bilang kalau gue secara pribadi oke aja gue bilang, tapi ntar gue tanya label dulu ada ini atau apa gitu. Kalau gue boleh kasih usul ya, kalau untuk lagu yang tapi sekarang udah diamankan kan secara izin, itu kan udah diamankan ya. Jadi akan sangat bahaya sekali sih kalau lagu itu tidak dilindungi di dalam sebuah publishing. Itu akan bahaya karena agregator ini kan worldwide ya. Karena worldwide, jadi orang-orang yang dalam tanda kutip mencuri audio dari cover yang tidak berizin. Jadi kalau cover, misalkan ada penyanyi A cover lagu lo nih, Tak Mungkin Bersama, dia tidak punya lisensi dari publishingnya lo gitu. Artinya untuk menaikkan ke YouTube ya. Kalau untuk di Instagram aja sih nggak ada masalah. Karena Instagram tidak monetisasi. Tapi kalau untuk di YouTube, itu kan video YouTube-nya bisa dimonetisasi, bisa dimonetizing kan. Nah, ketika ada cover yang tidak berizin, itu kan ada audionya. Nah, audionya itu bisa di-download, bro. Bisa di-download dan bisa dinaikkan sama agregator yang dalam tanda kutip tidak di bawah perizinan lisensi musik Indonesia, digital musik Indonesia. Contohnya nih, kayak lagu gua kemarin buat Unmesh, Jangan Rubah Takdirku. Itu di cover sama artis cover Jogja. Kemudian audionya dicuri sama satu agregator yang ternyata dicek itu agregator sini, tapi fiktif. Jadi bukan berbentuk perusahaan dan juga bukan berbentuk satu company publisher. Jadi itu dia perusahaan perorangan yang bikin perusahaan fiktif. Nah, itu audio itu dimasukkan ke agregator luar. Kalau dia masukin ke agregator Indonesia, agregator itu penghubung ya, antara artis sama Spotify. Karena kan artis nggak bisa langsung ke Spotify. Dia kan nggak punya koneksi. Yang bisa mengkoneksikan ini adalah penghubungnya ini. Nah, kalau pakai penghubung dari luar, misalkan agregator di Spanyol, agregator itu kan seperti toko. Jadi lo bisa taruh barang di mana. Jadi barang gue taruh sini ya. Nah, mereka tidak bisa menjamin apakah barang ini aman atau enggak. Yang penting lo bisa jualan di tempat gue, gitu. Seperti itu. Nah, ketika itu tidak berlisensi, makanya audionya bisa dicuri. Nah, untuk lagu-lagu lo, sebaiknya yang katalognya belum diresmikan dalam publishing, sebaiknya harus diresmikan. Supaya ketika nanti ada cover yang tidak berizin, itu bisa di take down.
Nah, kadang-kadang kan tersinggung artis cover, kok di take down sih bang, apa segala. Ya memang harus begitu, karena lu tidak punya license dari publishing ini. Nah, kenapa harus punya license? Supaya royalti pencipta tetap bisa dibayar. Ya, ya, Gitu. ya, ya benar-benar. Dan artis covernya pun dapat hak dari video dan aransemennya dia. Kalau nggak ada lisensi, itu tidak bisa dibayar secara resmi. Nah, itu yang tidak dipahami sama artis cover gitu. Gitu, bro. Nah, jadi apa namanya? Gua sih sangat mendukung ya kalau misalkan pencipta. Halo, halo. Ya, Ya, gua sih sangat mendukung pencipta-pencipta lagu yang mau melindungi karya ciptanya sejak dini gitu. Karena sekarang dunia digital ini bahaya sekali. Kalau kita nggak tahu bagaimana cara melindungi karya cipta kita, ini akan bahaya sekali gitu. Kayak kemarin gue di DM, mungkin lu pernah lihat postingan gue di Instagram. Salah satu anak seniman dari Kalimantan Timur. Bapaknya ya, udah ya, ya. meninggal di 2010, ya kan? Lu kan apa nge-like Instagram gue juga. Itu bapaknya meninggal di 2010. Ya. Sekarang lagu-lagu bapaknya itu beredar di Kalimantan Timur, ahli warisnya itu tidak pernah diberitahu. Gitu. Padahal kalau secara peraturan, katakanlah kita meninggal atau tutup usia gitu ya. Saat ini kita nggak ada, 70 tahun ke depan, ahli waris kita, anak cucu kita, itu masih terima royalti. Itu menurut Harusnya. undang-undang kita. Ya, Iya, karena pekerjaan kita ini kan profesional gitu, kayak pekerjaan betul. yang lain gitu. Yang ya ini gue senangnya ngobrol kayak gini nih, penting banget sih. Apa gue juga sebagai penyanyi kan lebih ngerasa memang pekerjaan kita ini bukan dulu kan siapa sih, boka orang Batak deh dulu. Pokoknya siapa sih yang mau jadi penyanyi gitu. Cuman penyanyi kayak mana sih, paling si ini segini. Hmm. Malah hidupnya susah-susah semua tuh penyanyi kayak gitu kan dulu. Justru sekarang kita bisa bersaing sebenarnya. Penyanyi, pemusik, pencipta lagu, kalau semua aturannya jelas, pekerjaan-pekerjaan itu apa ya, bisa bersaing dengan pekerjaan yang lain. Dulu kan yang paling top tuh kayaknya jadi dokter, jadi Dokter, insinyur, ya, ya. jadi polisi, jadi ini. Gue bilang, ya sekarang gue bukan apa-apa sih, maksudnya pemain bola, even pemain bola pun dengan skill yang kayak gitu dia nggak, dia bisa bersaing gila-gilaan dengan profesi yang lain. Jadi menurut gua ya kayak gini memang harus secara hukum harus benar dulu. Kayak kemarin kan kita lihat kasus pencipta lagu Bento ya gitu kan, yang kesusahan itu, menurut gua itu juga salah satu indikasi kita belum benar nih. Ya, Kalau secara lagu yang hits harusnya dia nggak terlalu susah lagi gitu loh. Maksudnya ya, dari lagu, dari izin, dari semua band kayaknya mainin lagu Bento gitu kan. Siapa ya, yang ya. nggak tahu lagu itu? Kayak gue tahu info di luar tuh kayak I Will Always Love You itu penciptanya masih salah satu yang dapat warisan yang gede terus dari lagu itu, karena mereka sistemnya udah bagus gitu. Jadi Ya. buat gue ya, orang anak-anak Indonesia sekarang sih lebih gak, ada orang kayak lu sebenarnya ada yang agak keras, nggak terlalu ini kok. Maksud gue mereka terima. Hmm. Walaupun ada beberapa yang misalnya yang negatif gitu, tapi sebagian besar orang-orang kita menerima edukasi yang seperti ini. Cuman Hmm, memang hmm, hmm. even musisinya kan kayak gue juga belum paham-paham banget nih. Gue jadi takut, Hmm. kayak Anmes juga kemarin kan gue lihat dia kayak ngomong, gue juga nggak enak nih bang, gue artis baru nih, gue nggak tahu ngomong ini gini-gini kan gitu kan. Yes, Dan yes, kita ini yes. kan takut dicap sombong, padahal ini kan masalah hak Ya, dan kewajiban sebenarnya. Kita sebagai penyanyi, sebagai pencipta yang juga menghidupi banyak orang, lu tahu sendiri tim lu ya, gimana, ya. orang-orang yang bekerja sama kita, terus profesi kita ini kan juga eh, apa ya, profesi yang pakai apa energi yang luar biasa untuk Terus pekerjaannya pakai gitu. handphone. Betul, Jadi, betul. jadi harus dihargai. Cuman ya itu memang secara undang-undang harusnya dilindungi dengan baik lah gitu. Ini anak gue udah minta, dia jam segini harus bobo nih, udah datang ke atas. Oh, ah, ya udah, papanya kasihan. Ya udah, Jud, terima kasih banyak udah Ya bro, ngobrol buat semuanya. Wah, ini pertama kalinya gue live hampir 1,5 jam satu, lebih, satu tapi setengah nggak jam apa-apa. kita brother. Siap, siap, Mudah-mudahan siap. bermanfaat ya. Betul, betul. Dai, karena gue live ya, gue udah banyak yang dari tadi nyapa-nyapa, terus gue sempat Ya, baca ya, juga.
Boleh. Ya. Gue nyanyilah buat sekali lagi buat followers lu sama yang udah nonton semua, Siap. boleh ya? Siap, siap. Ini lagu baru yang gue ciptain, Dai, untuk pandemi ini juga. Jadi gue karena di rumah terus ngeliat keadaan ini, ya gue ngalir nih cerita-cerita lirik ini, dan gue baru keluarin lagu ini 2-3 hari yang lalu. Oke. Video klipnya. Ya, bro. Lu juga kan keluarin juga. Kuatlah bangsaku kan. Nah ini kira-kira betul. Mantap. Oke. Teman-teman disimak Judika. Tersenyum lah. Ya. Sobat, kau di mana? Apa yang kau rasa? Sakitkah? Kau marahkah? Apa yang terjadi dan yang kau alami mungkin terasa berat. Sudah cukup sedihmu, hapus air matamu. Semua yang terjadi Tuhan tahu. Genggam erat tanganku, bahu ini untukmu, menemanimu, mendoakanmu. Tersenyumlah kau sobat, walau hati tak menerima doaku, kau bahagia di sana. Roda selalu berputar, badai ini pasti berlalu. Tetaplah kau kuat, sahabat. Kita bersama selalu berdoa, serahkan semua padanya. Ini tak mudah, tapi percayalah. Tersenyumlah kau sobat, walau hati tak menerima doaku, kau bahagia selamanya. Selamanya. Tersenyumlah kau sobat, walau hati tak menerima doaku, kau bahagia selamanya. Roda selalu berputar, badai ini pasti berlalu. Tetaplah kau kuat, sahabat. Tetaplah kau kuat, sahabat. Oh. Tetap kuat, brother. Keren. Jud, terima kasih banyak. Terima Sukses. kasih, Sehat buat Duma dan anak-anak semua, buat tim-timnya, segala macam. Sampai ketemu lagi di pertemuan. Ya. Siap. Sampai ketemu lagi ya, Jud. God bless ya. Udah direkam kan? Udah, aman. Aman ya? Aman. Siap. Oke, bro. Sampai ketemu ya. Bro Bare, thank you semuanya yang udah live bareng. Sehat-sehat terus. God bless. God bless. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah standby 1,5 jam lebih. Gua bersama dengan Judika, keren banget, seru banget. Mungkin nanti akan ada di YouTube gua dan akan ada di YouTube-nya Abang Judika. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kesempatan-kesempatan berikut. Hari Rabu, kalau jadi, akan ada In Talk Badai di Piano Man with Ari Lasso. Jadi, teman-teman standby terus di live Instagram gua. Terima kasih, semuanya sehat, God bless, dan tetap semangat. Bye-bye.